Halo semua, terkadang kalau dipikir-pikir, makhluk apakah yang pertama kali hidup di bumi? Bukan manusia pertama ya sahabat, tapi makhluk pertama. Menurut para ahli atau para ilmuwan, bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Proses terbentuknya bumi memang selalu membuat orang penasaran. Bagaimana akhirnya bumi bisa menjadi planet yang layak ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Karena pada awal proses terbentuknya bumi, planet biru ini bukanlah planet yang aman untuk makhluk hidup. Sulit untuk mengetahui kapan bumi pertama kali terbentuk karena tidak ada batu yang bertahan dari awal masa planet ini. Meski para ilmuwan tidak setuju pada detailnya, sebagian besar peneliti berpikir bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya bersatu. Lebih dari 10 tumbukan dengan benda lain menambah jumlah besar ke planet kita yang sedang tumbuh, menurut sebagian besar model proses terbentuknya bumi. Dengan mengukur usia bebatuan di bulan dan meteorit yang ditemukan di bumi, para ilmuwan memperkirakan bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu. Terjadi tabrakan bumi dan bulan. Tabrakan terakhir dalam garis waktu bumi adalah dengan Theia, sebuah planetoid berbatu yang mungkin seukuran Mars. Protoplanet ini menyapu bumi, meninggalkan planet kita sebagian besar utuh tetapi menghancurkan dirinya sendiri dan menerbangkan atmosfer bumi. Puing-puing Theia yang menguap mengembun menjadi bulan bumi. Beberapa peneliti berpikir sisa-sisa bumi pratabrakan masih ada jauh di dalam mantel bumi dan inti luar hari ini. Mantel adalah lapisan antara kerak permukaan dan inti, lautan magma di bumi. Kekuatan tumbukan pembentuk bulan membuat bumi menjadi gumpalan magma panas yang bergolak. Kondisi neraka membuat bumi menyerupai Venus untuk sementara waktu, dengan atmosfer yang kabur dan beruap. Tapi saat planet mendingin, lava menjadi batu dan air cair mulai mengembun, membentuk lautan pertama di bumi. Mineral tertua yang ditemukan di bumi, yang disebut zirkon, berasal dari masa ini dan berusia 4,4 miliar tahun. Benua pertama yang muncul di permukaan bumi. Pada proses terbentuknya bumi di waktu ini, bumi sepenuhnya tertutup oleh lempeng tektonik raksasa dari kerak benua dan samudera. Tapi lempeng tektonik pertama bumi muda jauh lebih kecil. Protokontinen ini adalah batuan vulkanik daur ulang yang telah dilebur kembali atau juga terkubur dan diubah menjadi batuan metamorf. Sabuk metamorf ini sering mengandung banyak deposit emas, perak, tembaga, dan logam mulia lainnya. Kerak bumi yang baru tumbuh dengan cepat, dengan sekitar 70% kerak bumi terbentuk 3 miliar tahun yang lalu, menurut para peneliti. Penanda kimia awal kehidupan juga muncul dengan benua pertama, sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Setelah tingkat oksigen atmosfer melonjak 2,4 miliar tahun yang lalu, tidak banyak yang terjadi di bumi selama 1 miliar tahun berikutnya. Bumi begitu tenang sehingga para ilmuwan menyebut rentang waktu ini sebagai Boring Billion. Pergerakan tektonik juga tenang pada waktu itu. Benua terjebak di superbenua saat masa-masa Boring Billion. Banyak peneliti berpikir ada hubungan antara kurangnya aktivitas tektonik dan Boring Billion. Bumi telah ditutupi oleh kumpulan benua raksasa yang disebut superkontinen beberapa kali di masa lalunya. Superbenua paling terkenal, Pangaea, adalah tempat kelahiran dinosaurus. Benua pertama di bumi ditarik bersama menjadi superkontinen beberapa kali, pikir para peneliti. Sisa-sisa sabuk gunung kuno membantu para peneliti menyatukan benua-benua ke dalam pola masa lalu mereka. Seperti potongan puzzle yang cocok, bumi mulai mendingin. Boring Billion itu berlalu ketika sebuah superbenua besar terkoyak 750 juta tahun yang lalu, memicu kedinginan global yang disebut bumi bola salju. Model ini menunjukkan bahwa planet bumi tampak seperti bola salju lembek yang hampir seluruhnya tertutup gletser. Letusan gunung berapi dan pelapukan batuan yang menyertai pecahnya benua super telah menjebak karbon dioksida, mendinginkan planet secara besar-besaran. Ahli geologi telah menemukan bukti gletser di setiap benua, bahkan di tempat yang berada di garis lintang tropis. Nah itu tadi awal terbentuknya bumi ya guys.
Kalau kita bahas mungkin tidak ada habisnya, karena banyak teori pendapat tentang terbentuknya bumi. Sekarang kita langsung saja, makhluk hidup apa yang pertama kali hidup di bumi? Bentuk kehidupan pertama yang dikenal di planet bumi adalah mikroorganisme yang membatu yang ditemukan di endapan lubang hidrotermal. Pertama kali kehidupan muncul di bumi adalah sebuah peristiwa, situasi temporal dan spasialnya yang tepat masih belum diketahui. Pada awalnya di bumi belum ada kehidupan. Namun lambat laun, setelah syarat-syarat penunjang kehidupan di bumi sudah terpenuhi, seperti suhu udara, temperatur, air, dan gravitasi, maka kehidupan pertama di bumi mulai muncul berupa subpurba di laut. Kehidupan pertama ini berasal dari spora-spora luar angkasa yang jatuh bersama meteor ke bumi. Perlahan tapi pasti kehidupan di bumi menuju pada tahap selanjutnya, yaitu bumi mulai dipenuhi oleh tanaman dan tumbuhan purba. Namun tidak semuanya, makhluk hidup yang ada ini berasal dari makhluk hidup sebelumnya melalui proses evolusi yang panjang. Kalau teori evolusi benar seluruhnya, maka bisa dikatakan hari ini sudah tidak ada reptil, karena semuanya sudah berkembang dan berevolusi menjadi burung. Hari ini sudah tidak ada lagi kera karena semuanya sudah berevolusi menjadi manusia. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hari ini tetap ada reptil seperti komodo dan buaya, di mana sejak ribuan tahun yang lalu mereka sudah ada dan tetap seperti keadaannya semula. Sementara itu ada teori penciptaan khusus yang artinya dalam penciptaan ada peran Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak masuk akal kalau makhluk hidup ada dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta. Dengan berdasar pada teori penciptaan khusus, akan sangat mudah kita pahami bahwa pada awalnya dahulu, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup awal secara langsung, termasuk manusia. Ada teori yang mengatakan semua makhluk hidup berasal dari telur, semua telur berasal dari makhluk hidup, dan semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya sampai kepada makhluk hidup yang pertama. Nah, sepertinya kita sudah sampai akhir nih. Sudah dulu ya, tapi sebelum berakhir, jangan lupa like dan subscribe ya.